Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan proyek kami. Saya Tuti Hidayah Hardianti dengan NIM akhir 156. Saya Samuel Kaputra Sugian dengan NIM akhir 233. Oke, untuk pertama di sini saya akan menjelaskan bagian script pada Docker compose.yml. Untuk pertama di sini terdapat version yaitu 3.9 yang berfungsi untuk menetapkan versi dari Docker Compose yang digunakan. Versi ini memastikan bahwa fitur-fitur yang digunakan dalam file kompatibel dengan versi Docker Compose yang sedang berjalan. Lalu ada name project was, berfungsi memberikan nama pada stack aplikasi yang digunakan untuk manajemen dan referensi yang lebih mudah. Lalu ada service. Bagian service ini untuk mendefinisikan dua layanan utama, yaitu ada app untuk Nginx dan DB untuk MySQL. Untuk yang pertama, app, bagian ini mengonfigurasi layanan Nginx sebagai HTTP server. Di sini ada image, menentukan image Docker yang digunakan untuk membuat kontainer Nginx. Lalu ada ports untuk menentukan pemetaan port. Lalu ada volume untuk menghubungkan volume app data ke directory di kontainer. Ini memungkinkan data statis yang disajikan oleh Nginx disimpan secara persisten di host. Lalu ada networks untuk menghubungkan layanan ke jaringan app network, memastikan layanan dapat berkomunikasi dengan layanan lain dalam jaringan yang sama. Lalu selanjutnya ada config yang berisi source dan data target untuk Nginx-nya. Selanjutnya DB, konfigurasi layanan MySQL sebagai database server. Memiliki image MySQL 5.7, menentukan image Docker yang digunakan untuk membuat kontainer MySQL versi 5.7. Environment, untuk menetapkan variabel lingkungan yang digunakan pada konfigurasi MySQL. Lalu ada MySQL root password, yaitu passwordnya 123, sebagai kata sandi untuk pengguna root MySQL. Ada pula MySQL database atau MyDB sebagai nama database yang akan dibuat saat kontainer pertama kali dijalankan. Lalu ada volume untuk menghubungkan volume DB data ke direktori di kontainer. Ini memungkinkan data database disimpan secara persisten di host. Lalu ada network untuk menghubungkan layanan ke jaringan app network, network, memastikan layanan dapat berkomunikasi dengan layanan lain dalam jaringan yang sama. Lalu ada app network, berfungsi membuat jaringan bridge virtual yang memungkinkan layanan berkomunikasi satu sama lain dalam stack ini. Lalu ada volume, app data berfungsi menyimpan data statis Nginx sehingga data tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Lalu untuk DB data berfungsi memastikan data database tetap ada dan tidak hilang saat kontainer dihentikan atau dihapus. Lalu berikutnya untuk script pada Nginx, itu sebagai berikut. Lalu kita coba run dulu yang pertama. Di sini terdapat level warning, yaitu memberitahu pengguna tentang kondisi atau masalah potensial yang perlu diperhatikan, tapi tidak menghentikan eksekusi proses. Lalu dilanjut open container. Di sini memberitahu pengguna bahwa ada kontainer yang tidak lagi diatur oleh konfigurasi. Lalu ada if you remove. Kegunaannya menjelaskan cara membersihkan kontainer yatim piatu yang tidak lagi digunakan atau diatur. Lanjut ada running 3/4 yang berfungsi menampilkan satu eksekusi dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Docker Compose. Dilanjut ada volume yang berguna memberitahu pengguna bahwa volume yang diperlukan untuk menyimpan data database
telah disiapkan dengan sukses. Dilanjut. Dilanjut dengan nah, di sini ada name. Dari name ini, nama ini diberikan secara otomatis oleh Docker Compose berdasarkan nama layanan dan nama project, diikuti dengan penomoran untuk menghindari duplikasi jika ada banyak kontainer yang sama, yang berfungsi untuk digunakan mengidentifikasi kontainer saat berinteraksi dengan Docker melalui perintah command line interface. Lalu image di sini berfungsi menentukan sistem operasi aplikasi dan dependensi yang dikemas dalam kontainer. Dilanjut dengan command dan service. Lalu ada created, memberikan informasi kapan kontainer mulai dibuat, berguna untuk memantau usia dan siklus hidup kontainer. Dan status, yaitu mendikasi apakah kontainer aktif atau dihentikan, atau pula dalam status lain. Dilanjut. Nah, di sini dari sini ada entering point script MySQL dimulai. Entering point script adalah awal yang dijalankan saat kontainer dimulai. Ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi lingkungan MySQL. Dilanjut dengan switching yang menjalankan proses di bawah penggunaan MySQL untuk alasan keamanan. Lalu ada socket file yang membuat MySQL symbolic link untuk socket file yang digunakan untuk komunikasi antar klien dan server MySQL. Di sini juga ada peringatan dan informasi, peringatan bahwa penggunaan nilai default implisit untuk kolom timestamp sudah usang. Sebaiknya gunakan explicit default for timestamp untuk menghindari peringatan ini. Dilanjut. Dilanjut, ini ada status execution overview yang dimaksud untuk menunjukkan bahwa 3 dari 3 operasi atau komponen yang diminta berhasil dievakuasi. Lalu ada container removal yang terkait dengan layanan Nginx yang berusaha menyatakan bahwa kontainer ini tidak lagi berjalan dan telah dihapus dari sistem Docker. Dilanjut dengan container project yang berguna untuk sumber daya dan menghapus kontainer yang tidak lagi dibutuhkan dari sistem. Waktu yang diambil untuk menghapus kontainer ini adalah 2,2 detik. Dan network menyatakan bahwa jaringan virtual yang menghubungkan kontainer app dan DB telah dihapus dari sistem Docker. Nah, kesimpulannya log ini menunjukkan bahwa Docker Compose telah berhasil menghapus 2 kontainer. Baik, itu saja penjelasan dari kami tentang proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.